mengharumkan nama bangsanya juga ya. Dan untuk fase drafting phase ini bakal kita lihat juga nih, kira-kira dari tim RRQ Akira bakal mainin apa. Ini yang menarik nih. Dari Legion, dia tahu bener kalau TKC ini main cownya lumayan bahaya, bahkan sangat bahaya di wildcard ini. Ya. Dari Coach Cabral ya, melawan Coach Sabu. Langsung ban ke arah Matilda juga. Matilda, 2 roamer berarti nih yang udah mulai ditutup. Tapi Fanny tetap ya, ini menjadi respect karena Fanny menurut gue ya sekarang itu buff banget sih. Kayak buat user Fanny itu buff banget, gila. Kayak diem sebentar energinya penuh, terus bisa langsung berangkat lagi. Kayak yang dulu kan 1 kill recall karena terlalu lama. Sekarang bisa dibawa farming atau masuk ke jungle, keluar jungle tuh udah full lagi, energi udah siap lagi. Ya bisa 2 kali tebas lah dengan nanti cutthroat-nya ya. Dan mungkin metodenya teman-teman dari Legion ketika gak ada Fanny, dia bisa untuk ngambil assassin power yang lain. Ada Hayabusa yang tadi mungkin kita ngeliat juga di match yang pertama. Tapi kalau ngeliat Hilda di ban kayak gini di tangan RRQ Akira, mereka kayaknya mau agresif main ke arah assassin. Masih ada Suyo juga yang belum terlihat untuk fase ban-nya. Dia paksa pertukaran berarti ya. Langsung di ban ternyata Suyonya. Cusin berarti. Cusin yang siap untuk diadu. Nah ini pertanyaan diadu sama apa nih? Cusin versus Yves sih rata-ratanya ya. Yves-nya di ban lagi, Lim. Yves-nya di ban. Makanya Matilda juga yang gue pikir bisa jadi pertukaran udah ditutup. Waduh. Sama Khalid kah? Khalid ataupun Povius, dua-duanya gak sih sekalian? Iya sekalian. Khalid Povius. Walaupun udah gak ada yang jadi versatile ya dari kedua hero tersebut, udah dipastikan mungkin nanti Khalidnya akan di roamer. Terus tiba-tiba Rerki ngambil Alpha, selesai lah. Dua Khalid sama Povius kena Alpha, sakit juga palanya. Tapi first picknya nih, yang kita masih belum tahu juga sebenarnya bakal ke arah mana. Ya masih menantikan ya dari RRQ Akira yang udah punya pengalaman banyak banget nih. Terutama setelah ada domisili yang dia tinggalkan di Indonesia. Dan ya Cusin yang terbuka gak disia-siakan oleh teman-teman dari RRQ Akira. Wah jawabannya kemana nih? Itu tadi yang gue tanya kan, kayak bakal kemana nih arah trade-nya. Khalid Alpha kah? Khalid Alpha. Gatot Kaca ternyata. Karena kadang ketika kita ngelihat tim dari region berkembang yuk, gue lebih setuju kalau mereka bawain aja nih gameplay yang memang sudah mereka latih. Jadi nggak semata-mata harus ikuti meta banget gitu kan. Ya. Kayak Cispik mungkin ya draft yang terbilang unik ya. Itu bisa dimunculkan juga oleh mereka. Ya membawa jati diri dari segi gameplaynya ya. Dan ini bisa menjadi satu senjata ampuh juga ketika berhadapan dengan RRQ Akira nantinya. Kedua pick yang bakal mereka lakukan nih dengan adanya Cusin. Mau dikombo sama siapa di early-nya? Bahkan romernya ini yang gue nantikan nih, yang bisa clear cepet pasca sudah tidak adanya cowok lagi. Yang bisa clear cepet. Alpha dulu gak sih nih? Alpha enak sih sebenarnya, tapi belum pasti juga kalau memang mereka mau ganti. Ada opsi ke arah Bane untuk defensif nantinya. Dan Alpha yang diambil, Alpha bersama dengan Khalid. Khalidnya kita masih belum tahu kan mau ke arah mana. Tapi kalau ngelihat match up-nya sebenarnya antara Helos atau Gatot, kayaknya kalau mereka butuh batan lagi ya udah taruh Khalid aja di romer, terus ambil 1 XP yang kayak mungkin Teris lah. Lumayan oke sih. Ya tadi ya kalau kita lihat di match pertama ya, ada Terisla yang muncul. Akankah bisa untuk dipick oleh TKC, tapi last pick di fase yang pertama Hayabusa ngamanin dulu arah jungle-nya. Wah, dia percaya berarti Lim dengan 2 frontlaner-nya, berarti 1 damage dealer-nya yang harus benar-benar maksimal. Harit mungkin bisa jadi pilihan atau Nathan. Di ban gak sih? Iya sih. Makanya kan masuk di fase ban. Cuman karena gak ada gold lane juga, belum ada dari RRQ. Kayaknya bisa jadi dibuka semua yuk. Jadi sama-sama dapat 1 chip. Akhirnya juga masuk ke dalam banning phase kedua ya, menjadi ban penutup juga untuk teman-teman dari Legion. Masuk ke ban terakhir untuk RRQ. Kayaknya kalau memang mau respect salah satu antara Nathan dan Harit, gue memberatkan ke arah Nathan sih. Kalau Nathan yang nanti jatuh ke tangan Legend bakal enak. Karena bukan tipikal assassin, tapi ternyata nggak ada masalah. 1-1 yang ditutup. Oke. 1-1 ya. Ya memang bisa dibilang sih dari RRQ Akira bisa dimakan semua nih weakness-nya sama 1-1. Gak ada yang terlalu mentereng untuk bisa kabur dari crossbow of tank. Ya bisa dibilang juga dari kali gak terlalu tebal.
Tapi ya Nathan sih. Tapi Bruno ternyata yang jadi pilihan bagi teman-teman dari Legion. Ini bakal mengandalkan magical damage salah satunya di mid berarti ya. Ya. Untuk teman-teman Legion. Bruno lumayan oke, dia punya range yang lumayan jauh apalagi dengan itemnya sekarang Malefic Gun ya. Itu bikin dia lebih enak untuk ngadu poke damage mungkin sama Chusin nantinya. Gak gampang untuk diangkat-angkat atau sama Alpha juga gak gampang kena Spear of Alpha. Dan jawabannya ke arah mana nih? Marksman yang enak lawan Hayabusa. Ya jawabannya hampir terbilang gak ada sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau cari yang safety juga kayak mungkin Cloud buat Lelarian. Moskov juga bisa. Lunox ini enak karena mungkin dari magical damage-nya ya oke lah, mungkin dari Lantern Flare lumayan pas udah efek dari terangkatnya ya pas jatuh ke tanah itu udah ada damage. Apalagi kalau misalnya dibikin ke arah Sky Piercer. Ya, atau kalau nggak ambil Nathan juga nggak apa-apa sih. Iya sih. Kayak nggak sampai rusak banget dari awal juga gitu kan. Dan Batrix ini marksman yang menurut gua bisa di segala kondisi. Di level 4 dia bisa clear cepat, burst damage di awal bisa, di akhir juga hayu. Dan Malefic Gun juga mungkin bisa jadi salah satu item pilihan nih buat Batrix. Nambah range lagi untuk nanti Rainer Apathy ya. Yang bisa untuk dihasilkan lebih maksimal di tangan teman-teman dari Araki Akira. Tapi ya tuh nantinya Bruno sama Batrix. Bruno ya. Jadi early-nya Bruno sih sudah sakit masalahnya. Sampai 2 item aja. Itu bakal bahaya banget. Ya, ditutup dengan Vexana Lim untuk mengisi pos di arah mid lane-nya. Wah, early pressure-nya dari teman-teman Legend sih lumayan kencang ya. Kalau ngelihat dari early ya, sebenarnya bisa ngelawan sih bisa juga yuk. Povius Khalid juga nggak kalah bagus sebenarnya. Iya sih. Mungkin bedanya nanti ada di mid lane aja. Siapa yang clear duluan, mungkin itu yang akan bisa pimpin rotasinya nanti. Selama nggak bonyok. Karena gue rasa Chusin dia akan kalah clear di awal lawan Vexana. Dan King kembali dengan alfanya. Dia akan menjadikan mungkin objek-objek jungle jadi makanan yang begitu perkasa. Tapi early game pressure bakal bisa nggak untuk dia mainkan, terutama dari Khalidnya. Iya. Seperti apa pertandingan antara Legion Esports versus Ararkyo Akira, perwakilan dari Vietnam versus perwakilan dari Brazil. Kita akan saksikan sesaat lagi dan langsung saja menuju ke Land of Dawn. Oke. Game pertama bisa menjadi acuan bagi Ararkyo Akira. Bisakah mereka menanjaki puncak klasmen kembali atau kali ini Joe yang kali ini udah dinobatkan untuk Jogon bisa untuk lepas dari cap tersebut. Oke. Agresivitas di awal Khalid sama Chusin sih bakal gila banget ya. Bakal bener-bener kuat, bisa dibilang kayak nggak ngasih jalan lah. Bentar, ini Gatot kaca mid lane. Gatot kaca mid. Tunggu dulu, item romnya ada di siapa? Karena dia level 2, cari level 2 dulu sih ini kayaknya. Iya, dia mau Helosnya yang tukeran dulu untuk clear di wave pertama biar grupnya lebih cepat juga di Little Wanderer. bisa jadi. Nextnya akan ya udah. Minimal ngejar level 2 sih ya. Paling di tarta pertama nanti abis itu ada perubahan. Jadi Oke. kayak gitulah. Dan untuk sekarang pergerakan dari kedua tim King udah bandel banget King ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk melihat M6 Pass karena udah hadir nih, udah ada item eksklusif M6 dari tanggal 18 kemarin, tapi masalah mulai terjadi, Luis masih bisa untuk mundur. Breaker, Quicksand Guard. Tapi lumayan bagus dari Legend. Karena itu tadi Vexana ditaruh di atas dulu untuk match up. Sebenarnya ya gue rasa match up Hylos sama Povius enak sih. Tapi ya mungkin mereka punya strategi lain yang dimana akhirnya tengahnya diisi sama Hylos. Tapi yang megang mid tetap maksudnya pegang role mid lane tuh tetap si Hehehe. Ya. Dengan emblem match juga Rapture di talent pertama ada penetrasi tambahan nantinya. Bikin damage dari Vexana juga nggak bisa dianggap remeh. Nah ini strat kayak gini sebenarnya bisa ditukar nanti di turtle pertama. Setelah turtle pertama mereka balik lagi. Ya. Dan Hehehe bener-bener masih ngincar juga nih untuk level 4 ya. Kalau dia udah level 4, Eternal Guard akan jadi combo yang bagus bersama dengan Avatar of Guardian. Tapi Lantern Flare dari tadi bener-bener ngegangguin banget, terangkat derajat dari sosok Miao. Tapi dengan AD1, King di arah depan terkena impact yang cukup besar. Dan hilang sudah White Turtle. Masih didapatkan oleh teman-teman dari sosok Araki Akira. Makanya Luis yang dapat tadi tanpa adanya retribution. Karena Kingnya tumbang duluan. Sebenarnya agak bahaya tapi ngelihat turtle yang bisa diamankan ya udah berarti keunggulannya masih ada di Araki Akira. Mereka harus bermain lebih dengan tempo yang lebih pelan sebenarnya sih, nggak boleh buru-buru juga ngelihat dari Legend yang sekarang
mereka lagi kalah situasinya dari turtle yang pertama. Oke, pertukaran udah mulai terjadi sih, lumayan lah ya. Tapi Alpha yang tumbang di awal-awal King ternyata kayaknya bisa jadi masalah juga deh Lim. Jadi terhambat tadi dari segi buff yang dia udah kantongin juga kan. Ya, ada sedikit masalah kayaknya, ada problem yang harus di-solve juga kawan-kawan. Karena tadi gue agak kaget juga sih ngeliat pergerakan dari RRQ akhirnya yang gue kira wah ini udah pasti dominasi banget. Ya. Dia bawa Alpha, dia bawa Khalid Chusin di tengahnya kan. Rotasinya bakal enak banget itu, pertama udah mereka banget lah pokoknya. Tapi ternyata tumbang duluan bahkan tadi dari Kingnya. Dan ya mau gak mau mereka harus reset kembali. Mereka harus sabar lagi juga. Karena kalau ngelihat dari hero teman-teman Legend, mereka bawa Hayabusa. Ini sedikit resiko ada di gold lane. Bisa jadi nanti turtle keduanya di mirror. Gak di kontes sama Legend, mereka kasih turtle-nya. Tapi tuker dengan ngambil gold lane-nya. Dan itu akan menghambat nanti scaling dari teman-teman RRQ Akira. Mungkin juga impact gara-gara ada hehehe tadi yang ngambil ke arah atas duluan kali ya, tuker posisi. Jadinya dia benar-benar bisa untuk ngelihat flanking nih ke arah Alphanya King. Yeah. Tadi kan benar-benar Alphanya King jadi nggak bisa adu retri, ya ditumbangin juga karena impact dari effectory fight-nya. Dan ya kita kembali lagi melihat bagaimana perjuangan dari tim Brazil dan juga Vietnam, RRQ Akira dan juga Legend Esports. Oke. Dan ya sama-sama 2-0 ya, suara dari Gio maupun dari gue sendiri untuk di match kita yang terakhir. Tapi udah mulai balik yuk. Vexananya udah boleh balik mid lane. Udah kembali lagi ke habitat aslinya ya. Karena gue ngerasa tuh metode yang kayak tadi ya, itu oke ketika lu bisa kasih pressure ke arah mid ataupun ke arah XP-nya. Contoh mungkin nih mid lane yang dia strong kayak Chusin. Lawan di atasnya kayak ya Povio sekarang lah. Nah itu boleh tuh ditukar kayak gitu. Jadi bisa kasih pressure gitu dari bagian XP-nya. Tapi kalau kayak tadi gue agak sedikit bingung sebenarnya sih yang ingin dicoba. Tapi ya intinya sama. Karena sama-sama level 4 nanti dan di turtle pertama selesai turtle pertama itu akan balik lagi. Ya mungkin tadi nggak dapat momennya aja ya antara kombinasi Jenard dan juga dari hehehe. Dan di arah top set lompat terus lompat tekasi dengan ada preset yang dia lakukan. Tapi ya pertarungan kedua EXP kayaknya nggak bakal kelar sih kalau adu-aduan berdua terus. Konsep yang bagus sih ketika lu pakai Povius musuh boleh jalan, darah nggak boleh penuh. Nggak boleh jalan darah penuh kalau kecuali Khalid lah ya. Agak susah juga karena dia quick send guard. Tapi ya akhirnya udah ngasih satu landing mungkin ke arah atas. Dan lagi-lagi ini menurut gue lumayan kecepatan juga ya. Lumayan kecepatan biar mau nggak mau sebenarnya kalau ngomongin penalti gold itu bakal rugi banget. Dan masih bisa diamankan. Gak mau ngebuang retribution seperti dari King. Ya mau nggak mau nih. Sekarang turtle akan dikasih dulu mungkin. Sama-sama nggak buang retri sebenarnya. Karena dari Joe-nya juga sama bisa kontes. Oke. Bahkan turtle-nya nggak bakal buru-buru juga kayaknya. Mereka mau menangin levelnya. Sudah mulai ditarik sebenarnya. RRQ Akira harus bisa setup, harus berani setup. Jangan sampai nantinya mereka kalah gerakan. Hunter Strike untuk Joe. Udah jadi, counter setup sangat bisa dilakukan namun kuat Shadow yang menempel. Dengan Shadow kill langsung dibuka, Yoji masuk. Langsung mengincar ke arah bagian depannya. 1 poin kill bisa diamankan Luis yang menjadi korban namun Turtle masih terbuka. The Retribution dari King masih bisa mendapatkan Turtle yang kedua mencari poin killnya. Bahkan 1 poin kill berhasil didapatkan. Mew harus menjadi korban juga, masih mencari lebih. Jenard juga yang tertinggal bisa diamankan juga 2. Plus turtle keuntungan dari RRQ. Wow, benar-benar team fight yang hektik sekali yang dilakukan oleh kedua tim. Tapi dengan 2 poin kill yang kantongnya RRQ Akira plus dengan turtle pula. Jelas ini keunggulan terlihat dari segi gold yang benar-benar signifikan. Menuju ke arah 2000 gold. Ya walaupun ada pertukaran juga jadi 2 sama dari segi poin killnya. Dan ya Joe dari tadi mungkin nahan ya. Tapi sekarang mulai kelihatan gerak-geriknya, bakal coba ditampar tapi ada satu shadow kill. Bahkan Joy dikejar karena ada satu raging sandstorm masih belum bisa terkejar. Bahkan Luis tidak mengeluarkan flickernya. Kalau dia mau tadi bisa sebenarnya flicker. Mungkin kondisinya karena dari Joe-nya juga dia belum ngambil buff. Jadi kalau dia tadi tumbang dia respon dia 2 buff sama aja. Kalau tadi kondisinya dia udah ngambil 2 buff, ya mungkin commit flicker bakal jadi positif banget untuk Luis tadi dapetin point kill dan juga ngerugiin lah 2 buff yang hilang untuk jungle-nya. Ya, dan ya Joe hampir banget sih, tapi dia harus berterima kasih banyak sama Hehe tadi tuh. Kalau nggak ada efek dari fight yang dihasilkan Hehe, ini tumbang itu Joe tuh. Pasti. Dan ya,
Dari Jenart yang bakal coba untuk jadi garda terdepan. Avatar of Guardian gak dikasih untuk keluar. Bahkan sekarang flicker tapi Shadow Kill masih menempel, tapi ternyata damage masih belum cukup. Resistance Storm kembali dibuka. Luis benar-benar menjaga supaya Joe bisa untuk terus mundur, nggak ada di depan wajahnya. Kalau kena tadi Raging Sandstorm itu udah dahsyat banget pasti. Kayak point kill dapat lah satu solo kill juga tadi bisa. Karena Luis sendiri juga kan Khalid walaupun roamer dari dasar damage-nya juga udah sakit. Dasar Tornado dan Raging Sandstorm-nya. Nah dengan ya snowball yang gua harapkan tadi bagus untuk RRQ kira sekarang udah mulai berjalan. 2000 gold loh. Diunggulin oleh mereka dan Turtle kembali akan di-fight. Dibuka terus ya mapnya di tangan dari Seijen. Dia benar-benar lantern flare yang digunakan sangat-sangat mumpuni sekali. Tapi Miao masih ada Glorious Pathway mungkin. Tapi untuk Turtle di reset kembali, Lim. Makanya. Kayaknya tetap dipaksa tarik ulur gitu loh. Kondisinya RRQ kira lagi menang level. Dan juga sekarang bakal dikomit. Oke, flicker bersama dengan Perseid dibuka. Avatar of Guardian, tapi Joe mendapatkan karakter tone-nya. Mencoba untuk merasak masuk ke arah belakang. Glorious Pathway, tapi Shadow Kill dari Joe. Tidak memberikan efek apa-apa. Bahkan sekarang Perseid memaksa dari Hehe untuk keluarin flickernya. Dan dia berhasil kabur. Ya, 2 Revitalize ya berarti. Ada memang konsep 2 Revitalize yang dibawakan. Walaupun dari Jenartnya tadi nggak ngebuka. Tapi seenggaknya Turtle terakhir didapatkan oleh teman-teman Legend. Dia nggak boleh nih ngasih lagi free. Tapi wow, Gusta. Light of Despair udah jadi. Jenart ke-trigger dari Revitalize-nya. Akhirnya kepake ya. Dan ya POD. Gusta ini bakal jadi satu target man dari RRQ Akira untuk bisa ngasih damage yang besar. Bahkan inner turret di arah top lane-nya bakal coba untuk dihajar. Glorious Pathway dibuka untuk defensif saja. Ini membuat dari Legend benar-benar berusaha mati-matian loh untuk ngamanin inner turretnya. Masalahnya masih ada ininya juga tadi damage reduction ya. Dari inner turret makanya nggak bisa hancur cepet kan. Nah itu pun tetap mau hancur. Bagian dari mid lane-nya juga bisa banget nih untuk diambil. Tapi teamfight kayaknya atas tetap bakal jadi tujuan. Iya, tapi ada fun fact juga nih Lim. Ternyata ada debut untuk Susin di M6 Wildcard setelah 7 match di ban terus-terusan. Tapi sekarang Legend ngasih untuk hadir di tangan Seijen. Ya dia mau coba untuk ngelawan ketakutannya sendiri mungkin ya. Karena belum ada yang berani ngelepas juga. Mungkin bisa jadi impact dari Chusin sebenarnya nggak se-powerful itu. Atau mereka tahu nih how to counter Chusin. Makanya kayak mereka udah siapin juga kan draftnya. Mereka bawa Hayabusa sebenarnya yang dimana Chusin kena assassin tetap akan berat. Iya, ini ibaratnya kayak reverse psychology. Kalau kata psikolog, kalau kita punya trauma tersendiri, kita lawan trauma itu dengan kita munculkan. Dan Chusin yang dihadirkan oleh teman-teman Legend, mungkin mereka mau ngelawan traumanya. Wow, tapi di babak yang cukup penting sebenarnya agak sedikit ngeri juga. Bukan berarti nggak bisa. So Shadow Kill barusan dari Hayabusanya Joe udah kebuang. Dan berarti di lure pertama yang udah muncul, nggak ada Shadow Kill juga. Kayaknya udah menjadi pilihan yang terbaik untuk Legend sekarang cari kepala. Kayaknya ada flicker tadi yang ke-trigger dari Hehe. Menghindari teamfight dari RRQ Akira. Dan bahkan lihat bagaimana sosok dari Tekashi bandel banget. Dia ada dimanapun Hehe berada. Lompat terus dengan area pursuit. Tapi Daylight yang kali ini bakal menjadi satu target man dari teman-teman Legend Esports. Mereka bakal coba untuk memberikan damage dari sosok Daylight-nya. Quad Shadow Kill. Damage-nya masih terbagi tapi Luis masih bisa mundur dengan Raging Sandstorm. Bahkan Avatar of Guardian masih belum mengenai targetnya. King masih selamat. Tapi Lord yang bakal coba dipegang. Hati-hati dengan area Gusta. Hampir saja damage yang dihasilkan bisa mendapatkan point kill. Tapi ternyata Joe yang gak punya apa-apa lagi. Maju ke arah depan. Langsung bisa dihilangkan. Flanking ke arah belakang. Hehehe menjadi korban. Daylight gak selamat. Double kill di tangan Gusta. Menjadi jawaban. Sang striker punya damage yang on point. Wow, Gusta. Positioning yang begitu baik membuat dia bisa ngedeliver damage dengan sangat-sangat maksimal. Bahkan tumbangnya Joe tadi. Thanks to Povius juga. Tekashi tadi yang ngebeli waktu sampai Joe nggak bisa balik lagi dengan Quad Shadow-nya. Ditangkap lagi dan ya itu tadi main poinnya. Damage eksekutornya Gusta yang bisa dapetin poin kill. Lord untuk RRQ Akira. Wah ini jadi snowball parah nih Gusta ya. Ya walaupun di awal dia juga udah ngasih pressure besar sih kepada Daylight. Tapi dengan 3 poin kill tambahan ini yang didapatkan Gusta. Apalagi tadi di item keduanya udah BOD. Ini mau item ketiga apa yang habis ini? Hunter Strike udah pasti di pertama kan? Ya, opsinya banyak sih sebenarnya.
untuk kasus dari Matrix ya. Heptasis kan di item pertama. Dia mau main pakai snipernya sih. Jadi lebih enak juga. Nextnya ya bisa kalau mau safety, Wind of Nature. Kalau mau damage lagi dia mungkin bisa pakai si Halberd. Dan kayaknya opsi kedua opsi itulah yang paling possible untuk sekarang. Ya, tapi sama-sama dengan Malefic Gun ya. Jarak jauhnya ada, tapi jangan lupa dengan adanya Malefic Gun, ini penetrasi juga nambah loh. Ini impactnya di buff dari Malefic Gun. Bisa dibilang dengan item yang nggak populer waktu di patch kemarin, sekarang bener-bener rata-rata semua orang pakai Malefic Gun. Karena dulu triggernya susah yuk. Sekarang triggernya gampang. Makanya laris manis dan Lord sudah mulai masuk ke dalam base dari Legion Esports. Oke, ada konsil yang terdengar. Lihat bagaimana Arki Akira memaksa dengan ada Joe dengan Coach Shadow untuk bisa clear. Tapi Eternal Guard mengusir ke arah Luis dan kawan-kawan. Untuk sekarang, base turret di top lane masih aman. Walaupun mereka udah kecicil lumayan besar. Lanjut bawah. Oke, ada Joe yang bakal coba untuk melakukan satu trigger dengan ada satu shadow kill. TKC menjadi korban tapi Resistance Storm juga flicker dapat karena 3 player sekaligus. Malahan menjadi malah petaka bagi Luis itu sendiri. Watch Shadow ke arah depan memberikan cicilan kepada King. Spear of Alpha hanya untuk defensif. Ya mau nggak mau harus mundur. Satu buah misplay tadi, kalkulasi damage yang kurang matang ternyata dari TKC yang membuat dia akan menjadi korban nih. Lumayan banget karena Joe dia tahu banget untuk Poveus nggak bakal bisa ngekill dia. Jadi dia pede untuk kasih basic attack-nya dulu. Dan sekarang hilangnya 2 frontliner dari teman-teman Akira membuat ya Legion Esports bakal pegang mapnya dulu. Dia bakal pegang zona kendalinya dulu. Bahkan dari Lord Advantage-nya ya nggak terbilang terlalu bagus sih. Karena nggak ada base turret yang hancur juga. Iya, mereka hampir dapetin atas. Tapi tadi kredit sih kepada Luis ya. Resistance Storm dapat 3 player. Sayang follow up damage-nya jadi kurang dari teman-teman Araki Akira. Dan sekarang dari Legion Esports seakan-akan mendapatkan nyawa ataupun ada angin segar nih setelah pressure dari Araki Akira gagal. Pelan tapi pasti. Ngelihat dari Legend juga yang sekarang berani keluar ya. Keunggulan gold masih dipegang. Luis coba dengan volleyball mencoba untuk menggebok ke arah Luis. Avatar of God terlalu jauh untuk bisa mundur dari Zenardnya. Wow, itu kayak ada miss mekanik kayaknya. Karena dia nggak di posisi terjebak juga. Ketika memang dia coba di stun atau di initiate juga dia masih bisa lah ngambil waktu dulu. Tapi sekarang nggak ada EOG, nggak ada Raging Sandstorm. Lord sudah mulai muncul. Atas akan jadi pressure terus nih. Landing atas yang udah rapi untuk teman-teman Araki Akira. Bikin pressure-nya akan enak untuk mereka. Dan atas muncul, itu bisa jadi sinyal loh. Sinyalnya terlihat sekarang. Sama lagi kan dari Hayabusanya Joe. Untuk tetap berada di atas dan akhirnya dia bakal coba untuk join. Tapi ternyata Araki Akira, mereka nggak mau komit. Dia punya daylight juga sini yang jadi masalah. Dia tadi bisa free hit dari belakang. Luis dikit. Tapi ternyata Joe diusir mundur. Lihat bagaimana TKC-nya menjadi garda terdepan. Tapi Seja dalam masalah. Avatar of Guardian yang tidak ada. Bukan menjadi masalah karena volleyball dari daylight yang akan memberikan damage optimal. Crimson Beacon bahkan tadi shield yang muncul gak bisa untuk menyelamatkan dan tapi WOL menyelamatkan itu semua dan King menjadi tumbal. Lihat bagaimana Luis mencoba untuk memberikan damage tapi daylight terlalu free di arah belakang. Avatar of Guardian gak kena apa-apa tapi base turret masih utuh. Tidak dengan outer turret di arah mid lane-nya. Wah, Legion mereka mulai bangkit dengan defensif yang begitu baik tadi dan TKC yang kembali menjadi korban. Seigen yang tadi miskalkulasi damage itu benar-benar fatal dan hehehe dikejar konsil. Oke, ada konsil tapi hehe masih coba untuk dijaga oleh Jenar juga dan Lord akhirnya bisa di take over oleh teman-teman dari Legion Esports. 5.000 gold keunggulan tadi loh, ditarik nih sekarang sampai 1.000 gold aja dan mungkin akan di range sekitar sini aja. Kecuali nanti inner turretnya bisa dihabisin, unggulnya bahkan ke Legion Esports juga. Tapi ya, gue ngelihat Araki Akira mereka membuka winning condition dari Legion Esports loh. Iya loh. Dan itu benar-benar fatal banget akibatnya. Mereka nggak ada yang bisa masuk ke belakang. Gue nggak ngeliat King yang bisa untuk melakukan adegan-adegan berbahaya ke belakang loh dengan Spear of Alpha. Nggak bisa juga sih. Front to back pun berat karena high loss dan juga Gatot Kaca. 2 revitalize. Mereka harus nunggu timing yang tepat banget nih. Kalau memang mau ke belakang mungkin Renner plus Raging Sandstorm kayaknya bisa deh. Langsung ambil belakang. Dari segi item, Hayabusa 1 item terakhir lagi nih. Menuju full item. Yang dimana alfanya juga sih menuju ke item terakhir.
Tapi lihat dari Beatrix ini sakit banget sih. Dia jadi DHS dan Wind of Nature. Iya, dan bahkan base turret bakal menjadi target operasi Avatar of Guardian. Mengenai ke arah Sijen juga, tapi Raging Sensor dari Luis untuk defensive Sijen hingga selamat karena ada Shadow Kill yang masuk dan bahkan Wind of Nature sudah ke-trigger dari Gusta Lagusta. Satu bastard di bagian bawah menjadi harga yang sangat-sangat mahal. Mereka dari teman-teman Legend akan enak banget buat setup next objective. Lord ada di atas, bawahnya udah super minion dan mereka tahu gak berhenti sampai di sana. Yoi, dengan adanya Coach Shadow lagi, tekanan demi tekanan dirasakan oleh RRQ Akira. Seakan-akan dengan sangat cepat, Legend Esports membalikkan keadaan, Lim. Satu momen, base turret hancur langsung. Ya, dengan miskalkulasi Seigen aja tadi. Jadi Crimson Beacon-nya tadi nggak bisa bikin selamat, shieldnya tetap kurang. Langsung balik loh semuanya, bahkan lihat goldnya. Ini bisa dibilang udah nggak ada perbedaan lagi. Under 1000 di menit 17. Kayaknya udah jadi setara lah dari keduanya. Dan jangan lupakan yang tadi gue bilang, Lord selanjutnya ada di atas. Best turret di bagian bawah punya RRQ Akira udah nggak ada. Nah pressure-nya akan lebih enak. Legend nggak usah capek-capek ngurusin Farlane-nya. Dia bisa fokus pressure aja di bagian Lord-nya, sekitaran Lord-nya. Dan nanti dia bisa setup langsung cepet. Wah ini bener-bener ya. And when the daylight comes, I'll have to go. Kalau daylight datang, kita harus pergi. Tuh, tinggal kasih nada aja itu. Tahu kan nadanya? Enggak usah. Gue sih tahu, cuman nggak usah. Lihat Lord yang akan muncul nanti. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal RRQ Akira ya, andai mereka mau kontes juga masih possible sih. Mereka masih punya 2 frontliner. Ya kayaknya emang opsi terbaik sementara front to back deh. Wah buset, Daylight pakai Demon Hunter Sword dan Windtalker. Astaga ini udah bener-bener item jahat semuanya udah dipakai. Main front to back juga lebih ready dia nih. Karena ya kalau ngeliat item dari Gusta Lagusta ada DHS juga kan. Nah itu memang tujuannya mau main front to back. Buat bocorin Miao-nya atau ya apapun lah dari frontline-nya. Tapi nggak mau kalah juga ternyata Daylight. Langsung pakai DHS dan setup Lord dilakukan Legend Esports. Dan bahkan mungkin dibilang tebel gak setebel dari Hylos dan juga Gatot Kaca yang dimiliki sama RRQ Akira. Tapi Lord yang udah setengah HP langsung di reset begitu saja. Melihat bagaimana pergerakan dari RRQ Akira sendiri yang udah coba untuk setup juga. Quad Shadow ngejar lagi Luis dalam masalah karena Shadow Kill-nya mulai masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan memaksa Resistance untuk keluar melihat bagaimana Daylight yang hadir membuat dari Luisnya kabur. Tapi dengan ada satu Avatar of Guardian kembali masih belum mengenai target. Flicker dari sosok Seigen ini membuat masalah, tapi lihat Daylight. Masalah bisa terjadi dengan ada satu volleyball yang mematikan di gebok bola dari Daylight. Memastikan poin kita bahkan Seigen bakal ditindas habis. Luis juga dalam masalah triple kill. Berhasil dapatkan di tangan Daylight. Menyisakan 2 member, King dan juga Gusta Lagusta. Dan Legend lihat mereka mau komit, mereka ngelepas Lordnya. Mereka mau coba untuk endgame-nya. Akankah RRQ Akira dalam masalah? Akankah RRQ Akira bakal melepaskan dari slot pertamanya? Tapi dengan ada Spear of Alpha defensive coba dibuka. Tapi Joe memaksa dengan Shadow Kill karena Winter Crown trigger begitu saja. Tapi ternyata best turretnya tinggal sedikit lagi. Best turretnya bakal menjadi target. Gusta Lagusta gak ada. Tidak ada video dan lihat bagaimana Daylight masih ada Immortal. Dan kali ini wipe out Legion Esports. Memastikan kemenangan mereka. Kebangkitan, kekalahan match mereka kemarin menjadi satu hal yang positif. Pengalaman yang berharga dan RRQ Akira tidak bisa berbuat banyak. Pick ke arah Chusin yang bahkan terlihat kurang efektif pun terjadi. Lepas Chusinnya, kasih Chusinnya menjadi winning condition dari Legend Esports. Wow, ternyata 7 kali di ban, 100% dari ban rate. Ternyata bukan menjadi kendala untuk mereka. Mereka punya jawabannya dengan Bruno yang bisa snowballing. Di awal dia tertekan, Daylight. Dan akhirnya membuat dia dapetin triple kill di momen terakhir. Satu momen yang diciptakan juga terhadap Seigen. Wah, langsung membalikan semua usaha yang coba untuk dilakukan oleh RRQ Akira. Ya. Mungkin gue bisa bilang lupakan Chusin dulu sih untuk RRQ Akira. Karena dia nggak bisa memfungsikan Chusinnya dengan baik tadi. Pressure early-nya ada memang. Dia setelah clear wave pertama doang. Jadi kayak under 2 menit lah. Itu kelihatan Chusinnya masih aktif. Di atas turtle kedua bahkan di turtle ketiga tadi kayak udah kelihatan banget Chusin ini nggak bisa ngapa-ngapain. Poke damage-nya sama Bruno juga. Karena kalau memang ngomongin Chusin dia kan memang tipikal poke damage nih. Ya. Kalau ngelawan marksman yang poke damage juga Bruno nggak kuat karena badannya Chusin tuh nggak ada badan.
mau nggak mau ya dia harus lawan marksman yang kayak kabur-kaburan, yang kayak butuh waktu untuk nge-kill gitu kan, yang pakai Trinity. Ya. Biar di awalnya benar-benar gak bisa ngelawan, baru Chushin ini efektif. Tapi kalau Bruno kayaknya jangan dulu sih. Dan itu ada di pick kedua terakhir lagi dari Bruno-nya. Jadi benar-benar kayak udah surprise banget untuk teman-teman Araki Akira ketika melihat Bruno. Di awal sih jujur, Gusta gila banget. Ya. Ini biru, Rainernya ini on point semua. 3 point kill berhasil dia dapetin. Tapi high ground terakhir dia nggak bisa defense juga sih. Ya, posisinya juga bagus, tapi kita sambil bahas juga nih untuk item build-nya kawan-kawan. Seperti apa sih dari rangkaian item yang sudah diamankan juga dari kedua tim. Mungkin kalau ngomongin sedikit soal Bruno ya yuk. Gue ngerasanya karena kita tadi juga bahkan pas draft bahasannya Dunox, Nathan, Harit. Iya. Jadi nggak ada fokus ke fisikal karena jungle-nya udah fisikal gitu kan. Tapi ternyata Bruno yang muncul dan settingan item jahat seperti yang tadi udah kita jelaskan. 2 item Bruno, Asclaw, Berserker Fury. Ini udah langsung bikin damage dari Bruno yang cukup. Apalagi tambah Malefic Gun, range-nya jauh. Dia ada di posisi yang cukup aman. Sama halnya sebenarnya dengan Beatrix juga. Karena dari Beatrix deliver damage-nya juga bakal ekstrim banget dengan Blade of Despair, Malefic Gun. Ada Heptasis juga untuk main early-nya tadi dan DHS. Konsep front to back yang memang udah disiapkan juga. Tapi cukup disayangkan dari ya itu yang gue bilang. Seigen. Dia butuh item defense, bahkan lihat ada Dreadnought Armor yang dibikin. Clock of Destiny-nya gak dijadiin. Sebenarnya ada defense juga. Cukup sayang sih kalau COD-nya gak dijadiin. Iya ya. Jadi nggak maksimal jadinya dari penggunaan COD kalau cuma dari Legend Gem. Ada cooldown. Iya ada cooldown. Tapi ya dia pakai agility ya. Bahkan udah tenacity juga loh. Brace Smite lagi. Wow. Dia nggak pakai basic common nih. Iya. Mungkin sebenarnya kalau dihitung secara garis besar yo di mid to late game ya cukup aja. Karena Crimson Beacon juga kan bikin mananya jadi lebih enak gitu kan. Terus ya ngelihat dia pakai Emblem Mage dia butuh damage juga yo. Magicalnya agak sedikit kurang. Jadi kalau dia pakai basic common emblem dia nggak ada penetnya, makanya dia larinya ke Emblem Mage. Cuman ya kalau dilawan sama Vexana yang memang tipikal spam skill poke damage-nya gede, kayaknya masih tetap unggul Vexana memang. Iya. Pagi tadi kan juga kalau ngeliat Vexana sampai ambil di atas dulu, sif-sifan gitu tadi bersama dengan Ginardnya. Tapi dari stats yang terjadi nih dari kedua tim, game ini cukup panjang 19 menit. Jual beli serangan juga terjadi, tapi yang akhirnya tadi Turtle emang di take over sama RRQ Akira 2 kali, ternyata bisa untuk dicolong nih 1, gak jadi perfect Turtle. Itu di awal dari swing gold yang akhirnya lumayan berhenti. Tapi ketika di load pertama tadi masih tetap nanjak sih goldnya RRQ Akira kan. Nah masalahnya ketika ada satu misplay dari Tekashi di bawah loh, lagi ngedefense kan, Tekashinya tiba-tiba karena shadow kill terus kayak udah gak bisa kabur lagi, 1 buah point kill didapetin. Itu langsung buyar semua. Legend langsung kayak ngambil map kontrolnya. Mereka langsung ngambil zona-zona yang memang krusial banget. Dan itu bikin RRQ akhirnya gak bisa keluar. Dan Joe seakan-akan menjawab ya di game pertama ini dengan dia gak mau jadi Jogon, dia mau jadi Jogat. Iya. Lihat banget Assassin-nya tadi kan. Tapi kita bakal lihat untuk MVP by GoPay. Siapa sih yang jadi MVP? Gue sih Daylight sih. Daylight sih harusnya. Jadi yang ngedeliver damage paling banyak atau ya Joe mungkin dan Daylight ternyata. Karena ngelihat dari 1 kali tumbang untuk Bruno-nya juga di kondisi yang bisa dibilang awal kondisinya struggling banget lah ya. Dari Bruno-nya juga. 1 death doang berarti memang dia bisa jaga posisinya dengan aman. Dia bisa cari farming dimanapun sampai itemnya jadi karena GPM-nya juga lumayan tinggi. Dan gak takut nih untuk ngepok damage. Total damage-nya 88.000 soalnya. Buset, belum dari Worthy yang bisa jadi pantulan-pantulan damage ya dari Worthy-nya. Dan damage-nya tadi dengan volleyball sih gila banget. Tapi ya kita bakal ngeliat untuk highlight yang terjadi di game yang pertama. Itu tuh tumbangnya Tekashi itu awal dari segalanya tuh yo. Sebenarnya adalah awal comebacknya juga bisa dibilang dari Seigen lah. Seigen nih ini juga tumbang. Tapi sebelum itu kan ada momen Tekashi tadi. Yeah. Jadi kayak blunder berkelanjutan lah bisa gue bilang. Ada misplay berkelanjutan yang membuat akhirnya gold swing mereka turun. Belum lagi dengan 1 tumbang tiba-tiba ada yang maju lagi. Terus kayak mereka seakan-akan tuh nganter yo. Ya. Dan emang targetingnya mau ke arah Bruno sih, mau ke arah Daylight sih. Tapi Daylightnya di cover dengan baik. Mau ngincar ke arah Joe gantian dari Daylight yang akhirnya ngasih damage. Ditutup dengan triple kill, kayaknya Daylight di game ini indah banget sih. Ini kayak Bruno-nya bisa di respect mungkin ya. Karena lancar juga mainin 2 bolanya yo. Untuk mainin 2 bolanya lancar berarti udah bisa dibilang Bruno yang oke lah. Lihat damage itu bakal gila banget. Dan posisi dari
Bruno ini karena pakai Malefic Gun, dia bisa nembak